Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Agustina Pauji. Kali ini aku mau bikin donat yang super enak dan lembut. Jangan di-skip ya. Langsung kita mulai aja ya. Di sini aku siapkan timbangan digital, terus aku siapkan mangkok. Kemudian aku timbang ragi instan sebanyak 10 gram. Di sini aku membagi 3 bagian bahan ya. Ada bahan A, bahan B, sama bahan C. Jadi pertama-tama kita masukkan bagian bahan A, yaitu ragi instan sebanyak 10 gram. Kemudian aku masukkan gula pasir sebanyak 80 gram. Terus aku masukkan susu bubuk sebanyak 40 gram. Di sini aku menggunakan tepung protein tingginya yang merek Cakra Kembar. Di sini aku memasukkan tepungnya sebanyak 400 gram. Setelah itu aku aduk sampai tercampur rata. Kalau kalian mau disaring juga bisa ya. Aku mau yang praktis-praktis aja, jadi aku aduk aja. Kemudian kita ambil bahan B. Nah, kalau mau lebih bagusnya itu ditimbang ya, karena berat telur itu berbeda-beda. Di sini aku memasukkan 2 butir kuning telur. Kenapa hanya kuning telurnya aja? Itu akan membuat donat kita menjadi empuk. Terus aku masukkan sedikit demi sedikit air dingin. Di sini aku menyiapkan air dinginnya sebanyak 150 ml, cuman kita masukkannya bertahap ya. Terus di sini aku masukkan sebanyak 50 ml whipping cream cair. Sebenarnya di sini aku menggunakan whipping creamnya sebanyak 100 ml ya. Cuma aku masukkannya secara bertahap. Kalau kalian mau ganti air dinginnya dengan susu UHT, itu juga boleh, tapi susu UHT-nya yang dingin. Untuk margarin sama garamnya itu aku masukkan setelah adonan setengah kalis. Jadi aku mixer dulu untuk meratakan adonan sama cairan tadi atau dengan bahan B. Nah, ini kan kayaknya adonannya masih kekurangan air ya. Di sini aku tambahkan lagi 50 ml whipping cream. Terus aku tambahkan lagi sedikit demi sedikit air es atau air putih dingin. Nah, di sini aku mixer terlebih dahulu sampai setengah kalis. Sambil dicek ya apakah adonan kita itu masih perlu air atau airnya itu sudah cukup. Di sini aku tambahkan lagi ya. Jadi tadi totalnya air yang aku siapkan itu sebanyak 150 ml. Kenapa? Jadi kita tuangkan cairannya itu secara bertahap karena setiap kuning telur atau telur itu timbangannya berbeda-beda, ada yang kecil ada yang besar, jadi jangan kita sekaligus masukkan airnya. Nah, di sini sudah setengah kalis, aku tambahkan margarin. Kalian bebas ya mau pakai merek apa aja atau mau menggunakan butter juga lebih bagus lagi dan lebih enak. Di sini siapkan garam kurang lebih 1/4 sendok teh. Langsung aja kita campur. Di sini untuk garam dan margarin itu aku bilang sebagai bahan C. Kita mixer lagi sampai benar-benar kalis elastis. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh kalian komen di Instagram aku atau di YouTube. Di sini aku juga masih belajar ya. Jadi sama-sama kita belajar. Kalau ada yang mau kasih masukan di video aku ini, boleh banget komen di YouTube ya. Jadi biar yang baca juga mendapatkan ilmunya.
Kalau kita nge-mixer adonan itu dengan hand mixer, itu kita harus mengikuti geraknya adonan itu kemana, jangan kita lawan, karena kalau dilawan itu akan berat. Apalagi kalau kalian nge-mixer adonan kayak donat atau roti, jangan sekali-sekali kalian nge-mixer di bagian apa itu sih namanya, di stand mixernya, nanti bakalan goyang-goyang dan mixer kalian juga akan cepat rusak. Nah, di sini aku ikutin terus arah gerak adonannya sambil kita maju mundur. Ini membuat adonan juga cepat kalis ya, daripada kita diam aja nge-mixer. Pertama-tama berat, terus kalisnya agak lama. Kalau ini aku nge-mixernya kurang lebih 25 menit. Aku ikutin terus kemana geraknya adonan. Kalau kalian mau lebih enak lagi, nah di sini aku kan sekali-kali ngecek ya apakah adonan itu sudah elastis. Di sini kalau kalian mau enaknya itu kalian harus sesuaikan mangkok bagian menaruh adonannya itu sama beratnya adonan. Jangan sampai mangkoknya itu kegedean atau kekecilan, karena kalau mangkoknya itu kegedean kalian akan susah nge-mixernya. Di sini adonan sudah terlihat ya, sudah mulai memulus. Sekali-kali kalian juga bisa ngecek apakah adonan itu sudah elastis. Kalau adonan dan apa sih namanya itu cairan dan tepung-tepungan itu, bahan cair sama bahan basahnya itu pas, adonan akan bening seperti ini, tidak kasar dan tidak gerindil-gerindil. Jadi kalian sesuaikan aja. Nah, di sini aku cek lagi apakah adonan itu sudah kalis. Nah, di sini kan masih kalau ditarik-tarik masih putus-putus ya. Apa sih bahasanya itu? Aku lupa. Kalau adonan itu harus window apa gitu. Di sini aku mixer lagi. Padahal kan di sini kita lihat adonan sudah mulai mulus ya, sudah mulai bening gitu. Nah, ini sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi. Jangan menyerah ya untuk nge-mixer. Kalau kalian mau uleni pakai tangan juga bisa, cuman harus disiapkan tenaga yang ekstra. Karena video ini aku cepetin, jadi ada bagian yang keskip. Kalau adonan sudah seperti mengkilat-mengkilat mulus kayak gini dan mudah dibentuk, itu artinya adonan sudah kalis dan kita bulatkan lagi untuk didiamkan atau untuk proppingnya. Nah, ini kan sudah mudah dibentuk ya, dan sudah mulus juga licin. Di sini aku mengistirahatkan adonan kurang lebih sekitar 30 menit. Tergantung dari suhu ruang ya. Kalau saat cuaca panas itu lebih cepat mengembangnya. Jadi kalau musim dingin itu agak lama mengembangnya. Nah, di sini aku diamkan dan aku tutup plastik. Diamkan selama 30 menit atau mengembang sampai 2 kali lipat seperti ini. Setelah itu kita kempeskan adonan, mengeluarkan udara-udara yang ada di dalamnya agar mudah dibentuk. Cuman di sini aku nggak bisa ya ngebentuk pakai tangan, jadi harus pakai cetakan. Kurang rapi sih, mungkin karena cetakannya juga ya. Nah, di sini aku bentuk. Terus juga yang bagian tengahnya itu susah ngebolongnya, jadi aku bantu pakai cetakan kue kering. Kalau lebih enaknya itu ada orang yang jual itu yang bagian lingkarannya aja, terus ada tambahannya buat ngebolongin di tengahnya, itu lebih bagus. Kalau ini kurang bagus teman-teman. Harganya juga murah. Sekitar 5 ribuan lah satunya. Nah, di sini aku juga masih belajar ya. Jadi, kalau kalian nonton video aku yang sudah
berpengalaman, kalian boleh komen di bagian video ini agar memberikan ilmu tambahan kepada aku dan teman-teman yang nonton juga. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bener nggak sih ngomongnya? Maklum ya, pemula. Kalau kalian mau share juga boleh. Nah, di sini ada sisa-sisa adonan kan ya, daripada kebuang. Itu aku bikin memanjang dan aku bikin seperti ini. Nah, cantik kan hasilnya? Di sini sudah jadi. Ada beberapa yang bentuknya kurang bagus ya. Kita masuk ke bagian penggorengan. Nah, di sini untuk menggorengnya kita harus lebih hati-hati juga ya. Ada di beberapa video aku lihat kalau goreng donat itu baru masuk itu langsung dibalik. Ada juga yang bilang itu jangan dibalik-balik kecuali sudah kelihatan bagian tengahnya itu membentuk seperti putih kayak di video ini baru dibalik. Kayaknya aku ini apinya kegedean ya. Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Awal dimasukkan langsung dibalik atau tunggu kecoklatan baru dibalik itu nggak ada bedanya menurut aku. Nah, di sini yang baru masuk kan langsung aku balikin nih di sini nih. Nah, maklum ya, yang bentuk kurang bagus ini karena adonan itu terlalu lama didiamkan. Jadi kalau kalian bikin donat itu harus cepat ya untuk ngebentuknya, dan setelah dibentuk diamkan lagi kurang lebih 10 menit baru digoreng. Kalau juga mau itu ngebentuk diamkan 10 menit, goreng terus sambil ngebentuk yang bagian lain lagi. Kalau yang bagian lain lagi itu maksudnya adonan sisanya itu nggak perlu didiamkan lagi karena kan sebelum dibentuk itu dia udah ketahan didiamkan. Di sini jadinya lumayan banyak ya, dan di sini aku kasih toppingnya itu gula halus aja. Rasanya benar-benar enak, kalian wajib coba. Pokoknya wajib coba deh, walaupun bentuk-bentuk di akhirnya kurang bagus sih. Kenapa bentuknya hancur gini? Karena itu terlalu lama didiamkan atau overproofing. Jadi kita kalau bikin donat itu harus cepat ke bentuknya. Untuk menggorengnya itu menggunakan api sedang aja. Nah, di sini aku kasih topping itu gula halus. Yang enak mereknya yang ini ya. Gonat, gula donat. Ini enak. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum.